Salam dulu. Assalamualaikum. Apa kabar Bayu? Waalaikumsalam. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah ya. Udah sarapan belum? Udah pagi tadi. Udah. Siapa yang masak? Bapak. Ayah ya. Baik. Ini Bayu kelas 10 TKP ya. Baik. Jadi Bayu, Ibu tertarik kemarin waktu Ibu masuk ke kelas Bayu. Ibu kan awal semester, inget ya, Ibu ada tanya satu persatu di antara kalian tentang latar belakang kalian dan lain sebagainya. Dan Ibu tertarik dengan kisah Bayu. Ya, kalau nggak salah waktu itu Bayu cerita bahwa Bayu itu berasal dari Selat Panjang. Bukan, Bu. Dari mana? Oh, Natuna. Natuna. Maaf, salah Ibu ya. Natuna. Yeah. Natuna itu pulau terjauh ya dari Karimun ya. Bayu sempat cerita waktu itu dari Natuna berniat mau ke Jawa ya, berdua ayah, tapi nyangkut di sini Tanjung Balai Karimun. Gimana tuh ceritanya? Silakan ceritakan. Biasa lah, Bu, masalah orang tua ya. Jadi kami ini pengen pindah lah, Bu. Tujuannya Bayu ini mau sekolah lah, mau ngubah hidup nasib orang tua lah, mau jadi lebih baik lagi. Udah ada plannya nih, kami mau ke Jawa. Nah, pas mau ke Jawa, bapak nih KTP-nya tuh hilang pas di tengah jalan, pas di Natuna. Itu ceritanya. Oh, terus? Nah, jadi kami masuk dekat dalam kapal tuh, kami nggak pakai KTP. Itu yang kami buat masalah ada tuh. Administrasi ya? Iya. Jadi kami ke Pulau Sedanau dulu. Pulau Sedanau. Pulau Sedanau tuh kalau boleh tahu daerah mana? Ibu kurang tahu soalnya. Ini kan Natuna dan ini Natuna. Nah, ini Sedanau nih. Ini masih wilayah Natuna juga. Masih wilayah Natuna. Tapi dia di pulau terkecil lah ya gitu. Beda pulau. Sama-sama besar. Cuma dekat aja. Dekat. Dari Sedanau terus kalian? Dari Sedanau naik kapal perintis, Bu. Kapal perintis. Pergi ke sini. Enggak, ke Tanjung Pinang. Ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang kami nyampe ya. Awalnya ke Tanjung Pinang, kok bisa ke Tanjung Balai Karimun gitu? Karena bapak bilang mau bikin KTP dulu. Pertama dia sebenarnya ke sini masih mau lanjutin lagi, mau ke Jawa lagi. Rupanya karena kami kemarin dapat info kalau misalnya nyampe ke Jawa nanti pendaftaran tutup sekolah. Nanti Bayu ngulang lagi setahun lagi nanti. Nah, itu dia Bayu nggak mau. Ya udahlah, terpaksa lah sekolah sini juga. Sekolah sini ya. Jadi Bayu memutuskan di Karimun karena waktu mepet tadi ya, untuk ke Jawa nggak mungkin lagi. Jadi berdua dengan Bapak di sini ya. Jadi kalian hanya berdua saja nih hidup berdua ya. Aja. Ibu kemana kalau boleh tahu? Ibu di Natuna. Ibu di Natuna. Jadi hanya kalian berdua di sini. Tanjung Balai Karimun. Oke, masuklah Bayu ke ini ya, SMK Negeri 1 Karimun. Nah, apa yang membuat Bayu tuh pingin sekolah di STM ini? Dengar-dengar sih, Bu, kalau misalnya masuk SMK nih, Bu, peluang kerjanya tuh, Bu, lebih besar, Bu, daripada masuk SMA, Bu. Gitu ya? Iya. Peluang kerja lebih besar untuk lebih cepat kerja gitu ya, daripada di SMA gitu. Oke. Terus setelah mengikuti pembelajaran, apa yang Bayu rasakan? Yang Bayu rasakan ya, Bu, pas di pelajaran SMK nih, jelas beda ya, Bu, daripada yang sekolah-sekolah lain. Saya tahu ya, karena di sini kebanyakannya kami itu praktek aja, Bu. Prakteknya kami dalam banget, Bu. Iya. Bayu ini jurusan bangunan kan ya? Iya, bangunan. Bangunan TKP. Sejauh ini Bayu sudah memahami praktek apa di TKP itu yang udah Bayu pahami gitu? Karena kami masih kelas 10, Bu, kan masih baru masuk nih, Bu. Sebenarnya kami nunggu AutoCAD, Bu. Kami nunggu pelajaran AutoCAD, Bu, sebenarnya. AutoCAD? Iya. Kami lebih tertarik desain-desain, Bu, karena kan pakai ini imajinasi kami. Kalau kami ini agak susah dihitung-hitungan. Oke. Kalau boleh tahu apa sih AutoCAD itu, coba jelaskan dulu. AutoCAD itu, Bu, aplikasi yang pendesain. Iya. AutoCAD itu aplikasi pendesain rumah-rumah tuh, Bu. Misalnya dari nol, dari bawah tuh kan. Aplikasi untuk mendesain denah rumah macam tuh. Iya. Oh, itu biasa dipelajari kelas berapa tuh? Naik kelas nih, Bu. Kelas 11 nih, kelas nanti 2. Kelas 11. Iya. Oke, berarti semakin termotivasi lah Bayu ya. Oh, makin, Bu. Kalau dengan lingkungan kulturnya, budayanya gimana? Beda tak dengan di Natuna? Budaya belajarnya? Budaya belajarnya kurang lebih sama lah, Bu.
sama dengan kulturnya, kebiasaan siswanya di sini, teman-teman lah ya. Teman-teman di sini dengan di sana nggak ada beda atau ada beda? Karena di sana ini kan di lingkungan baru, tapi bahwa kami pun pas kemarin baru nyampe sini nggak ada kawan sama sekali, Bu. Nah, itu gimana? Kalau bedanya tuh? di sana tuh kan memang ada kawan dari SD, dari SMP, jadi kan mudah berbaur. Karena di sini masih baru tuh ya kemarin canggung-canggung, Bu. Ketemu-temu kawan tuh kan, malah lama-kelamaan, oh asik juga nih orang sini nih, ha. Suka kami kawan sama di sini. Mudah atau susah untuk beradaptasi dengan situasi baru di sini? Kami tipe orangnya, Bu, kami ngalir aja, Bu. Jadi ya fan-fan aja sih, Bu. Enak-enak aja sih adaptasi sini. Nggak susah ya? Nggak. Enjoy gitu ya? Enjoy aja. Oke. Terus ada kegiatan lain selain sekolah, Bayu, di luar sekolah? Kami kerja sambilan, Bu. Oh, kerja? Kerja sambilan? Iya. Kapan waktu kerjanya itu? Jam sekolah atau pagi, sore atau malam? Kemarin yang pas Ramadan ya, Bu, sebelum Ramadan balik sekolah, Bu. Kami jualan kurma, Bu, kami usaha. Jualan kurma. Terus habis kami ngantar kurma ke tempat-tempat tuh, habis itu kami jaga kedai lagi, Bu, jaga stand jualan kue juga. Jualan kue. Gitu. Ada rasa malu tak pada Bayu ketika? Oh enggak, Bu. Enggak. Apa yang memotivasi Bayu untuk, kan nggak semua orang ya pingin kerja seperti itu, malu misalnya atau gengsi gitu. Apa yang memotivasi Bayu untuk kerja di luar jam sekolah? Sekarang apa-apa Bayu nih tanggungannya sendiri, Bu. Hah? Sekarang Sendiri? nih tanggungnya sendiri. Misalnya minyak motor, jajan, Bayu. Misalnya Bayu mau pangkas rambut atau segala macam. Kadang-kadang mau sendiri, Bayu nggak bisa lagi minta sama Bapak. Ada rasa segan rasanya, Bu. Oh gitu ya. Jadi ada bukannya itu ayah kandung bertanggung jawab untuk biaya. Iya, tapi kami kan ngelihat kondisinya juga, Bu. Di sini susah, Bu, kerja Bapak. Oh. Beda sama di Natuna. Oh, kalau boleh tahu Bapak kerja bagian apa? Bapak kerja di bagian tukang. Oh, sebagai tukang ya. Sesuai lah kami jurusan TKP kan, Bapak tukang. Iya betul. Iya Bisa betul. pas-pas gitu jadi. Bisa kerjasama nanti tuh. Lumayan. Iya, jadi fokus gini ya. Oh, jadi Bayu sambilan kerja. Iya. Ada hal lain, kegiatan lain yang menurut Bayu bisa meningkatkan kompetensi Bayu nih untuk kedepannya nanti, ada nggak? Bayu kursus, Bu. Kursus bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris. Oh, di mana itu? Kami di Aldora Course, Bu. Di Aldora Course di Sungai Raya. Di Sungai Raya. Iya. Kenapa Bayu milih bahasa Inggris? Kenapa biasanya kan orang misalnya yang tadi AutoCAD ada kursusnya juga sebenarnya kan, AutoCAD atau apa gitu. Minatnya ke bahasa Inggris, apa yang memotivasi Bayu untuk lebih khusus ke milih bahasa Inggris? Kayaknya dari perkembangan zaman kayak sekarang, Bu, zaman makin modern, kayaknya lebih bahasa Inggris tuh bukan skill lagi, Bu, tapi kebutuhan, Bu. Iya. Karena nanti kan kemungkinan, apalagi kalau di PT-PT, nanti kan pasti ada tuh orang-orang luar ngajak kerja sama, apa segala macam. Kalau misalnya kita bisa berbahasa Inggris, nah itu kan lebih menunjang lagi kebutuhan pekerjaan kita. Iya ya, Bayu kan masih kelas 10 tapi udah ada bayangan itu ya. Iya. Itu mantap itu ya. Ibu apresiasi deh. Beneran. Bayu sendiri udah ada gambaran nanti setelah lulus, ada target-target apa yang ingin Bayu lakukan? Target Bayu kuliah, Bu. Target pertama kuliah. Itu rencana pertama. Kalau nggak lulus kuliah, buka usaha sendiri. Kalau masih susah juga, inilah kerja sesuai jurusan. Kerja di PT gitu lah ya. Oke. Kuliah, kalaupun nak kuliah mau ambil jurusan apa dulu? Kalau seandainya mau kuliah. Kalau kuliah teknik lah, Bu. Kalau bisa masuk ke arsitek. Arsitek ya, arsitek. Soalnya setahu Ibu juga ada rancang bangun jalan dan jembatan, ya kan jurusan itu juga ada itu dari TKP. Iya. Kalau kuliahnya rencananya mau daerah mana nih kalau untuk kuliah? Kuliahnya kami kan ada guru kenalan nih, Bu. Dia bekas dosen di Batam, Bu. Jadi kemungkinan kan kami masuk di Batam. Poltek Batam lah ya mungkin Poltek ya. Batam. Poltek Batam tuh ada geomatika kalau nggak salah. Geomatika ya, yang mengukur jalan tuh untuk anak TKP jurusannya itu kalau nggak salah. Ada kemarin dari tahun ini anak TKP ada lulus ke situ dari jalur SNBP. Jalur SNBP. Jalur prestasi namanya. Ya Ibu doakan Bayu bisa nanti. Amin. Biasanya nanti kami guru BK yang akan mendata ketika kalian kelas 12, kamu berminat kuliah tanpa tes, nah nanti kami yang akan
proses. Oke. Untuk kuliah itu gambarannya. Kalaupun enggak mau buka usaha ya. Nah, kalau usaha gambaran Bayu itu apa? Gambaran Bayu ya Bu. Dengan modal sedikit paling memang buka pangkas rambut aja sih Bu. Apa tuh? Pangkas rambut. Pangkas rambut. Iya. Bisa. Bayu bisa. Belajar dulu. Apa sih Bu kalau nggak belajar dulu? Berarti berani ngambil resiko juga ya? Saat ini belum bisa. Saya ini belum bisa. Karena Bayu sekarang masih nyari, cuman susahnya di sini nggak ada yang buka kursusnya. Otodidak gitu. Otodidak palingan. Oh gitu ya. Jadi Bayu berminat buka pangkas rambut. Karena itu mungkin lebih mudah untuk dapat pelanggan gitu. Iya. Gimana? Karena kalau misalnya pangkas kita rambut, pangkas kita rambut. Sorry, pangkas kita bagus. Iya. Nah, itu kan kemungkinan kan jadi orang kan jadi pelanggan tuh Bu. Karena mereka tahu tempat kita bagus, mereka kalau udah panjang ya balik ke tempat kita lagi. Oh gitu. Bahkan kalau misalnya kedai kita tutup, mereka tunggu sampai buka. Ya gitu. Itu ya. pesan dari bapak saya sih. Kepuasan pelanggan gitu. Yes. Kepuasan pelanggan nomor 1 ya. Iya. Kira-kira Bayu sudah ada gambaran belum? Kalau Ibu tengok kan Bayu tuh orangnya punya visi apa ya namanya? Punya misi sendiri gitu ya. Punya bayangan sendiri di usia Bayu ini. Ibu salut lah ya. Karena belum semua anak bisa seperti itu di usia Bayu ya. Ada nggak strategi seandainya nih buka pangkas rambut supaya laku? Ada strategi apa supaya usaha Bayu itu lebih maju gitu? Sering perkembangan teknologi kayaknya sosmed lah Bu. Jadi kebanyakan orang zaman sekarang kan scroll TikTok, IG, Instagram, Facebook, YouTube. Jadi dibuat jadi konten gitu. Pangkas rambut nanti kegiatannya dibuat jadi konten gitu. Oke. Memang iya sih untuk saat ini membuat konten pun kalau konsisten bisa menghasilkan ya. Iya Bu. Iya kan? Ya. Kalau untuk dunia kerja sendiri gimana? Dunia kerja bagian minatnya ke bagian apa Bayu? Bentar lagi kan kalian kelas 10 ya, naik kelas 11 bentar PKL tuh. Ya karena kami bidang TKP ya bagiannya pendesain apa kami Bu? Pendesain ya, karena kalau TKP itu sebenarnya banyak gambarannya sih. Iya, ada yang pengawas lapangan. Kalau ada yang beruntung ada yang jaga gudang juga ada. Iya. Ada. Oh. Iya, menjaga ini apa namanya barang masuk, ngitung barang masuk barang keluar gitu. Emang kalau bisa sih yang setinggi-tingginya Bu, kalau bisa jadi arsitek ya. Kalau PKL kan belum. Kan nanti Ibu tanya kan ini apa nih? Pengen kerjanya gimana? Oh iya ya, yang ini ya, yang dunia kerja nanti ya. Iya. Ya, berarti Ibu doakan kamu nanti lulus di arsitek. Kalau arsitek di Batam nggak ada tuh. Adanya di Jakarta, so Ibu. PNJ ada. Emang Bapak mau nyukain kami di sana nanti kalau misalnya? Sipil artinya, sipil, teknik sipil. Iya. Ya Ibu doakan yang terbaik. Sekarang terkait sekarang fenomena, ya kan kita di sini kan namanya STM tuh banyak ragam siswa ya Nak ya. Iya. Bagaimana pendapat Bayu tentang sikap belajar siswa yang kurang disiplin? Menurut Bayu gimana? Karena yang kurang-kurang disiplin ya Bu. Biasanya apa sih yang menyebabkan mereka tuh seperti itu gambarannya? Apa tuh? Mereka belum ini Bu. Belum tahu kerasnya. Aduh. Susah ini cakapnya ujung jurang nih. Maksudnya nanti takut ujung jurang? Iya, takut kawan dengar pula nanti. Kan nggak menuju ke satu orang. Ini gini Bu. Mereka tuh terlalu nyaman hidup senang-senang suka-suka gitu Bu. Gitu. Ini menurut pandangan saya. Gitu. Terlalu ada nyaman. orang yang ini misalnya kan dia nih sadar nih orang tua karena kita belum kerja kita belum bisa ngasih apa-apa buat dia. Betul. Nah kita balasnya pakai prestasi kita. Nah ada juga nih yang merasa orang tuanya kurang kasih cukup buat dia. Nah dia balasnya tuh pakai apa? Ya pakai dicabut sekolah. Nah dia turunkan prestasinya, dia nggak ikut sama sekali karena sekolah bolos gitu Bu. Itu menurut pandangan saya. Jadi faktor orang tua berperan di sini ya. Faktor menurut Bayu. Banget. Karena Bayu juga ngerasain Bu. Apa yang Bayu rasain kalau boleh tahu? Hah? Yang Bayu rasakan saat ini sehingga membuat Bayu tuh pengen kerja gitu. Kesian ibu lah Bu. Kesian ibu. Mamak Bayu di Natuna ya gitulah karena pisah ya. Karena pisah jadi kan kehilangan peran bapak tuh, kasihan adik juga. Jadi makanya Bayu pengen cepat-cepat kerja, nanti Bayu bisa ngurus keduanya.
Berarti ada rasa tanggung jawab pada Bayu. Bayu anak keberapa nih? Bu, anak pertama. Oh, anak pertama ya. Bagus tuh. Kayak ini yang pertama ya. Sekarang Ibu ingin bertanya yang kedua ini ya. Fenomenanya ini tentang pacaran. Pacaran di kalangan anak-anak remaja ya kan. Yang sejauh ini ada yang menurut Bayu pacaran itu sendiri gimana? Pacaran ya Bu. Kalau dalam aspek agama mungkin nggak boleh ya Bu. Iya. Tapi kalau misalnya aspek untuk ningkatin motivasi boleh-boleh aja sih Bu. Kalau sampai yang melampaui batas ceritanya gimana? Nah itu nggak boleh lah Bu, jelas. Karena itu biarpun di dua aspek berbeda tadi Bu, yang satu agama, yang satu lagi untuk motivasi, itu sama aja merusak Bu. Maksudnya gimana? Hah? Kalau dalam gini Bu, bicara agama pula nih ya. Dalam agama kan gini Bu, pacaran itu haram. Betul. Nah dalam aspek motivasi, misalnya pacaran, nanti kan pasti ada hubungan tuh Bu, pasti ada lancarnya, ada buruknya, ada kelainya. Nanti mental ngedown. Nah itu sama aja gitu. Apalagi kalau yang udah keterlaluan nih Bu, tau lah Bu, udah gitu lah. Melampaui batas. Iya. Ada yang seperti itu? Hah? Ada yang seperti itu? Yang ada, Bayu Bu. tahu? Ada. Ada ya. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa sih? Gitu. Kok mereka sampai sejauh itu gitu? Menurut Bayu, menurut pandangan betul, Bayu, ya. menurut pandangan Ngebet, Bayu. Bu. Terlalu ngebet nih kayak gitu tuh. Pengaruh dari mana? Hah? Pengaruhnya dari apa? Medsos. Medsosnya di sebelah mana gitu loh? Apa yang ditonton mereka gitu, coba ceritakan. Ya itu lah Bu. Duh. Kalau tentang kayak gitu Bu, aduh kami kurang paham juga lah Bu. Iya, dapat dari mana? Oh gitu ya. Penyebaran lewat mana? Yang pasti lewat medsos lah. Yang disebar tuh apa, video porno maksudnya? Iya. Oh gitu ya. Artinya di sini memang Bayu sepakat video porno itu berarti Merusak banget Bu. Iya? Merusak banget. Merusak ya. Kasusnya ada ya yang menyebarkan video itu juga ada ya di kalangan kalian, tapi sudah ditindaklanjuti. Karena video porno ini kan merusak karakter kita Bu. Bagi saya Bu, memang merusak karakter. Susah Bu. Yang orang yang udah kecanduan kayak gitu, itu susah betul keluarnya. Iya. Ada teman kamu seperti itu? Ada. Kami pernah kasih saran bahwa memang susah Bu. Ibarat nonton film porno tuh kayak orang mabuk, orang judi, terus orang konsumsi narkotika. Nah gitulah Bu. Iya. Susah berhentinya. Oke. Kalau saran Bayu nih sebagai siswa ke Ibu ya, apa yang harus Ibu lakukan ke teman-teman Bayu supaya bisa mencegah itu? Berbanyak ibadah aja ya Bu. Bukan saran Bayu untuk Ibu sebagai guru BK. Bayu ingin Ibu sebagai guru BK itu melakukan apa ke teman-teman supaya hal itu tak terjadi gitu. Atau setidaknya ada tindakan pencegahan gitu. Seperti apa? Kalau sekarang nih kan Bu, kalau ngecek HP kan nggak boleh tuh Bu, sama aja privasi kan. Betul. Mendingnya kita nyuruh mereka satu-satu cerita sih Bu. Ke Ibu gitu. Karena pintu terbaik buat kita ngakui kesalahan kita ya cuma cerita aja Bu, satu persatu, 4 mata gitu. Oh gitu ya, curhat gitu ya. Iya. Oke, jadi itu saran dari Bayu ya. Iya. Kalau bisa konseling individu namanya ya. Ibu tampung itu nggak apa-apa. Iya, itu saran untuk Ibu kan. Nah, kalau sekarang Bayu amati ya, ini kan kita belajar tentang kehidupan ya. Tadi kita sudah cerita tentang bagaimana kisah Bayu sampai ke sini gara-gara KTP Bapak nggak ada, justru sampai ke Tanjung Balai ya kan? Iya. Tujuannya Jawa, tapi ke Tanjung Balai sini. Yang kedua tentang cita-cita Bayu ya kan? Bayu pingin nanti buka usaha potong rambut karena menurut Bayu tuh peluang usahanya lebih besar ya, peluang dapat konsumennya ya. Terus tentang masalah tentang pendapat Bayu kenapa teman-teman kurang punya motivasi, ya kan? Iya. Yang di sini peran orang tua sangat penting ya. Terus yang terakhir masalah tadi pacaran ya, dimana menurut Bayu itu mungkin pengaruh media sosial. Dan saran Bayu Ibu tampung, nanti Ibu insya Allah akan laksanakan ya, individu, kita ketemu secara individual. Tapi peluang mereka akan jujur besar nggak nih? Itu dia, tergantung. Coba kasih tips dong sama Ibu. Tergantung gimana cara kita bicaranya lah. Oke, harus seperti apa gitu. Memang harus rahasia. Kalau rahasia, insya Allah dirahasiakan.
tipsnya gimana gitu? Yang pertama sih buat mereka nyaman dulu lah, Bu. Oke. Buat mereka nyaman, habis itu buat mereka kalau ibu tuh bisa dipercaya. Insya Allah. Karena tahu kan, Bu, itu kan aib, Bu. Iya, betul. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Oke. Sementara sekarang tips atau saran Bayu untuk teman-teman yang kurang motivasi belajar, sering terlambat, sering tak masuk, apa? Untuk yang kurang disiplin ya. Iya. Waktu Rugi tuh, nggak sih mereka tuh? Wah, rugi, Bu. Masalahnya waktu tuh cepat kali berlalu. Perasaan baru aja kemarin masuk SMP kan, sekarang udah SMK aja. Iya. Nanti nggak lama udah tamat. Naik kelas. Itu udah langsung kerja. Sekarang lah baru bisa dimanfaatkan kesempatannya itu, karena nanti kan nggak bisa diulang lagi waktunya. Betul, betul. Artinya anak-anak yang teman-teman atau kawan-kawan yang kurang disiplin itu menyia-nyiakan waktu ya. Iya. Terus bisa jadi punya tujuan hidup nggak mereka? Mungkin karena mereka masih inilah ya, karena masih merasa masih punya kawan, masih ditanggung orang tuanya, jadi mereka kan nggak merasa hidup tuh masih terlalu sulit. Tapi tunggu nanti kalau misalnya mereka kena kena apa? Masalah hidup. Itu dia. Kalau kena masalah hidup nanti kan, nah orang tua sakit-sakit, Muhammad ya, misalnya udah nggak bisa biayain lagi. Habis itu teman-teman udah pada ngejauhin, itu baru mereka tahu hidup ini cuma sendiri gitu. Bayu udah ngerasain gitu? Kemarin udah. Pas Bayu datang ke sini tuh nggak ada yang nyari Bayu sama sekali tuh. Cuman seorang tuh aja, makanya sampai sekarang Bayu masih berkawan sama dia. Oh gitu ya. Artinya teman yang kurang disiplin tadi, tak punya tujuan tuh harus tunggu dapat masalah dulu. Gitu. Baru tak tahu lah ya, gue dapat hidayah lainnya. Itu kemungkinannya aja. Oh gitu ya. Baiklah Bayu. Memang betul ya, apa yang Bayu sampaikan ya. Masalah hidup, tekanan hidup kadang membuat kita akan melecut. Ya. Tapi ada juga, gimana nih benar Bayu ya? Ada juga yang dia dapat masalah hidup malah semakin terpuruk gitu. Menyalahkan keadaan gitu. Jadinya dia malah stuck, diam di tempat. Gimana tuh? Itulah ya pengaruh lingkungannya. Lingkungannya makin negatif, ya mau berubah macam mana pun kehidupan dia, ya tetap negatif lah dia. Iya. Berarti sarannya merubah itu. Merubah pola pikir aja sebuah. Pola pikir, tapi lingkungan tadi kata Bayu. Bukan merubah teman, merubah teman, kalau kita merubah pola pikir, Bu, mau teman apapun, kita pandai memilih, Bu. Kalau itu kita merubah pola pikir. Tapi kalau merubah lingkungan, sama aja di lingkungan lain nggak ada menutup kemungkinan kalau yang lain itu ada negatifnya juga kan? Oh gitu. Iya. Oke. Artinya merubah ke diri sendiri dulu. Iya, rubah dulu dari diri sendiri, nanti baru rubah ke orang lain. Mantap. Baik Bayu ya, banyak sekali tips-tips atau saran-saran yang Bayu sampaikan, yang untuk ibu nanti insya Allah, saran untuk ibu tadi ya, insya Allah ibu jalankan, bisa tak Bayu bantu? Bayu? Ya, tidak masalah kan, ada istilahnya itu kalau pick air itu apa, rekan sebaya ya kan? Rekan sebaya itu biasanya teman akan lebih percaya sama temannya untuk curhat, baru nanti disampaikan ke ibu kalau ada masalah yang tak bisa diselesaikan gitu. Bersedia Bayu? Kalau ibu langsung percaya gitu sama Bayu? Ya? Kalau ibu bisa percaya gitu sama Bayu? Kira-kira kenapa? Kok Bayu kaget kalau ibu percaya sama Bayu? Kenapa? Karena Bayu pola pikirnya sudah lebih matang dibanding teman-teman yang lain. Kalau menurut penilaian ibu ya, asal jangan hanya sekedar ini ya, memang Bayu lakukan kan? Memang Bayu lakukan. Bayu kerja, dapat uang, nggak malu. Ibu di sekolahnya Bayu kerja juga? Kerja juga. Bagian apa, di mana ngerjakan apa Bayu? Di kesiswaan ya. Nyapu kami, ya. Nyapu aja, karena ada di workshop listrik. Kami juga nyapu itu. Oh, dikasih. Cuman sekarang banyak liburnya nih gara-gara ini kan. Iya, ada aja libur-libur deh. Mungkin nanti mulai bulan inilah harus rajin lagi. Mulai bulan inilah. Udah mulai normal lagi. Dapatlah uang ini sekedar itu ya? Iya, uangnya kan untuk kami bayar kursus, Bu. Oh. Uang yang kami dapat dari situ kami bayar buat kursus. Sebulan dikasih berapa? Kalau boleh tahu. Sebulan yang sana kasih 150, yang sini kasih 100.000, Bu. Jadi dapatlah untuk membayar kursusnya. Tak payah minta orang tua lagi gitu ya? Tak. Mantap. Tak kadang pun
apa nih biaya hidup sehari-hari pun untuk ke sekolah ini kan pakai minyak motor kan Bu? Betul. Kami tak minta orang tua lagi kan, kami kan udah kerja malam-malam. Yang di tuh. kedai tadi. Enggak, beda lagi. Di mana sekarang kerjanya? Kami pun ada juga kerja di kursus ya Bu. Kami jadi pelatihan guru inspiring teacher ya Bu, bagi guru-guru yang di lain. Kemarin kami kan baru selesai Bu. Jadi Bayu, Jadi dapat uangnya ya untuk kami pergunakan lah Bu. Bayu bertugas sebagai apa? Di melatih guru atau gimana? Enggak, kami jadi pemandu. Pemandu, membantu. Bantu-bantu guru. Apa yang Bayu lakukan di situ? Tugasnya apa kalau boleh tahu? Di situ ya kami yang betul-betulin barang tuh udah pasti ya Bu, itu basicnya. Betulin Terus barang? Seperti? bukan betulin barang Bu. Tolong-tolong misalnya ini ngerapiin, Oh, nyiapin tempat, merapikan, nyiapin ngeset ya. Habis itu tugas yang utamanya kami mandu game untuk apa nih? Relaksasi, ice breaking ya. Oh, Gitu. di tempat kursus itu? Iya. Berkembanglah Bayu di situ ya. Iya. Kadang-kadang kalau ada event-event aja Bu. Itu nggak rutin setiap waktu, hanya pas ada event aja. Enggak. Cuma kami yakin nanti dengan selesai lebaran ini pasti rutin lagi tuh pasti. Oke ya. Artinya di sini Bayu mau untuk membuka diri untuk menambah wawasan, bekerja untuk mandiri ya kan. Nah itu kan beda, nggak semua anak bisa berpikir seperti itu, makanya ibu percaya sama Bayu. Paham nggak? Pola pikir kita nih tergantung seberapa banyak pengalaman kita sih Bu, menurut Bayu. Betul. Padahal umur masih berapa tahun sekarang? Masih 16 tahun. 16 tahun kan banyak, 16 tahun juga, tapi pola pikirnya belum sama. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang menonton video ini ya terinspirasi dari cara berpikir Bayu gitu, bahwa tidak selamanya kita hanya bergantung sama orang tua ya. Kita bergantung pada diri kita sendiri, mandiri gitu. Oke ya. Baiklah Bayu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kita janjian ya kapan kesini, akhirnya selesai juga interviewnya. Terima kasih saran-sarannya. Ya Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke. Bayu, ibu serius loh tadi yang